software toko, program toko desktop yang terintegrasi dengan website ya, dan online shop serta aplikasi Android. Jadi, program toko, software toko ini adalah desktop version yang diinstal pada mesin kasir. Selanjutnya juga nantinya akan terintegrasi ya dengan website. Seperti ini tampilan websitenya. Jadi seluruh data akan disimpan juga di web app ya. Jadi ini adalah web app dashboard yang digunakan untuk cek laporan dari software toko, program toko, serta untuk kebutuhan melakukan update website seperti itu. Nah, jadi pada program toko ini tampilannya adalah seperti ini. Sudah support dengan touchscreen dan barcode ya. Jadi lebih mudah dan cepat untuk kasir melakukan transaksi. Ada master database ya di sini. Jadi master database ini dipergunakan untuk uh, menginput data seperti aturan user, kemudian user account, mengganti password, memasukkan customer member dengan sistem saldo atau mencatat kasbon, serta memberikan diskon otomatis, lokasi gudang untuk kebutuhan multi gudang, kemudian ada area dan lantai, serta meja, stand, dan pajak ya. Pajak ini untuk PPN ataupun penjualan non PPN. Kemudian ada fitur menu kategori untuk pengelompokan produk ya. Jadi kita bisa mengelompokkan produk di sini, serta ada menu produk. Dan di menu produk ini tampilannya adalah seperti ini ya. Jadi semua produk ini juga nantinya akan ditampilkan pada halaman website ya. Sudah include gambar, dan ini data ini akan otomatis masuk ke halaman website. Kalau kita buka di halaman produk, dia akan tampil ya. Jadi seperti ini tampilannya. Serta juga masuk ke Simple Online Shop. Jadi secara otomatis data di program toko, software toko tadi yang diinstal pada komputer atau mesin kasir, nantinya data ini akan ditampilkan ke halaman website. Dan secara real time ya tentunya. Jadi untuk menambah kita tinggal klik tambah saja, kita contohkan ya. Jadi setelah kita membuat data ini akan otomatis ditampilkan ke halaman website nantinya, seperti itu. Kita coba untuk ABC Mocha misalnya. Nah, tinggal kita masukkan referensi ini adalah kode barcode. Kemudian kita masukkan namanya ABC Mocha, kategorinya masuk ke kopi dan teh, pajak kita klik non, kemudian harga jualnya berapa, misalnya 5.000, harga beli atau modal misalnya 4.000, kemudian kita klik tambah, maka otomatis akan disimpan ya di menu ini ABC Mocha. Dan secara real time juga akan muncul pada halaman produk untuk ABC Mocha, otomatis ya, price-nya dan nama produk serta foto, dan terintegrasi ke online shop-nya juga. Ini ABC Mocha. Jadi secara real time akan apapun yang kita input ya pada master data produk tadi akan ditampilkan ke halaman website seperti itu. Jadi setelah produk ini kita juga ada paket menu produk untuk pengelompokan atau penyatuan berbagai produk menjadi satu produk yang baru. Ada pilihan menu produk
yang digunakan untuk memilih produk seperti warna, ukuran, dan lain sebagainya. Kemudian ada set pilihan menu, penggunaan pilihan menu, buku harian stok, resep atau rakitan menu. Serta ada ini ya, bonus absensi. Selanjutnya ada inventory management yang digunakan untuk melakukan berbagai transaksi ya, misal pembelian, pergerakan atau stock opening, out untuk refund atau rusak, barang expired dan lain sebagainya, serta transfer stok dari gudang A ke gudang B misalnya, seperti itu. Lalu ada buka pak untuk DHR, ini berfungsi dari satuan terbesar kita pecah lagi atau kita konversi untuk menjadi satuan terkecil. Jadi misalnya di produk ada satu pak berisi 12 piece, maka secara otomatis nantinya setelah kita membuka satu pak produk akan berkurang satu pak dan menambah ke satuan terkecil ya, piece menjadi 12 seperti itu. Selanjutnya ada fitur POS atau penjualan point of sales. Jadi ini sudah ada kelompok dari grouping produk, memudahkan kita untuk memilih ya secara cepat via touchscreen maupun via mouse atau via scanner barcode seperti itu. Kita contohkan pelanggan membeli Nescafe dan Good Day Original, lalu kita bisa klik sama dengan di sini untuk melakukan transaksi dan tinggal pilih nominal pembayaran pelanggan, klik OK, secara otomatis printer kasir akan mencetak dan juga dilengkapi dengan pending order ya. Ini misalnya pelanggan sudah membeli produk ini, kemudian dalam antrian dia ada lupa untuk membeli produk lain, maka kita bisa melakukan pending order dengan klik tanda kasir, secara otomatis akan disimpan di sini, dan kasir bisa melakukan transaksi ya ke pelanggan selanjutnya, seperti itu. Untuk membuka atau kembali ke transaksi pelanggan tadi, tinggal klik saja di tanda keranjang dan pilih pick up, nantinya akan muncul ya, seperti ini. Tinggal kita lakukan transaksi, seperti itu. Untuk menghapus item, kita bisa klik tanda silang ini untuk per item ya. Kemudian untuk menghapus transaksi, kita bisa hapus ini ya, tanda sampah, lalu klik yes, maka transaksi sudah berhasil dihapus. Untuk pelanggan kita tinggal pilih di sini, lalu kita nanti tinggal pilih nama pelanggan, seperti itu. Selanjutnya ada fitur edit dan retur penjualan. Nah, di sini kita tinggal masukkan nomor tiket atau mulai tanggal awal, tanggal akhir, dan eksekutif. Nantinya akan muncul semua ya. Tiket, kalau sesuai tiket nantinya akan muncul satu, tinggal kita lakukan edit atau melakukan retur, seperti itu. Dan juga ada fitur pembayaran customer yang digunakan untuk membayar kasbon pelanggan atau menambah saldo. Ada in out cash yang digunakan untuk mencatat kas keluar dan kas masuk. Misalnya kas keluar untuk kebutuhan beli listrik ya, seperti ini contohnya, beli token listrik untuk keterangannya ya, lalu kita simpan, tambah. Misalnya ada pemasukan dari selain penjualan kasir, kita bisa masukkan juga di sini, misalnya seperti ini, biaya jasa, seperti itu misalnya, maka bisa kita inputkan juga di sini. Dan nantinya ini ada fitur close cash ya, nantinya kita bisa lakukan close cash
setelah tutup kasir, seperti itu. Lalu ada laporan stok juga. Di sini kita bisa cek ya laporan-laporan detail mengenai stok, jumlah stok, dan lain-lain. Ada katalog produk gambar juga yang bisa kita gunakan untuk print out ya, berupa brosur sebagai pegangan staff, atau kita print, kita bagikan untuk pelanggan. Kemudian ada juga barcode label di sini. Nah, tinggal kita print. Nantinya ini kita bisa ini ya, letakkan atau tempelkan ke rak display produk sehingga memberikan informasi kepada pelanggan. Lengkap dengan ID, barcode, dan harga, nama dari produk. Dan kita bisa cek semua laporan mengenai stok dan database pada menu laporan stok dan database. Kita bisa juga cek laporan penjualan di sini. Jadi sangat lengkap juga. Ada penjualan per jam hari ini, seperti ini. Jadi ini penjualan dari kas masuk juga ya. Dari kas masuk, tambahi penjualan kasir, seperti itu. Udah penjualan hari ini, tinggal kita klik laporan. Kalau yang penjualan ini khusus untuk kasir, jadi dari Gude Original dan Nescafe yang kita lakukan transaksi tadi ya, ini ya, seperti itu. Dan laporan-laporan lain bisa kita cek ya, sampai grafik juga ada. Lalu ada laporan profit laba rugi yang bisa kita atur ya. Kita atur mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa, kemudian tanggal akhirnya tanggal berapa, seperti itu. Kita klik OK, lihat report, maka di sini akan muncul semua ya, penjualan-penjualan yang kita lakukan dan laporan profitnya atau laba rugi bersih. Nah, kemudian ada fitur close cash. Ini akan masuk semua ya di sini, dari penjualan kasir, cash, kemudian arus kas masuk dari biaya jasa tadi yang saya contohkan, ada kas keluar yang ini buat beli token listrik tadi pada contoh, lalu ini adalah uang yang kita dapatkan hari ini gitu. Dan 19.000 ini adalah total penjualan kasir. Lalu kita close cash untuk melakukan close cash kasir ya, seperti itu. Dan ini semua nantinya akan dirangkum. Selain kita bisa lihat pada laporan ini, karena berbasis online ya, kita bisa juga cek pada halaman web admin. Jadi tampilannya sebagai berikut ini. Ada data, office, website, dan tutorial, serta cost, price, stock, dan lain-lain ya. Serta untuk halaman update website. Baik, kita coba klik pada data. Di sini ada user untuk cek user. Ini adalah user web admin ya. Kalau desktop, kita bisa klik pada menu data desktop, nanti akan keluar semua list dari laporan user. Selanjutnya ada cost juga, adalah harga modal ya, laporan list harga modal, dan laporan harga jual, list harga jual atau produk, serta untuk melakukan update stok, kita bisa pilih ya, kemudian add stock, kita masukkan jumlah produknya berapa, seperti itu. Lalu untuk cek laporan keuangan, di sini ada ini ya, kita bisa klik menu office, lalu kita bisa pilih laporan-laporan sesuai kebutuhan kita, misalnya keuangan. Di sini secara otomatis ya, hari ini akan ditampilkan pendapatan ya, laba rugi bersihnya, seperti itu. Lalu ada
hari ini, minggu ini kita dapat berapa, kemudian bulan ini, tahun ini, dan all time ya. Ada pendapatan total, pengeluaran total, ini yang di luar kasir ya, transaksi di luar kasir. Lalu ada table juga di sini ya. Jadi kita bisa cek laporan detailnya di sini, langsung diakumulasikan ya. Seperti itu. Kemudian ada fitur website. Ini kita bisa ini ya, untuk melakukan update ke halaman website, misalnya homepage, about, promo, event, blog, dan kontak. Jadi kita bisa melakukan update seperti ini, contohnya untuk blog. Untuk menghapus tinggal klik trash ini, kalau edit tinggal klik edit, kalau membuat baru tinggal create new, dan kita isikan ya title, deskripsi, konten, serta upload untuk cover dari blog atau ini ya, halaman website. Nah, ini adalah tampilan web admin ya. Jadi dengan online ini memudahkan owner ya untuk cek laporan detailnya secara online via smartphone maupun via ini ya, PC desktop multi device seperti itu. Lalu pada halaman website tampilannya seperti ini. Jadi kita bisa ubah ini di halaman homepage ya. Untuk homepage, lalu ada halaman about. Ini adalah halaman about. Kemudian halaman produk yang secara otomatis terintegrasi ya. Ada halaman promo untuk menampilkan promosi apa aja yang ada di ini ya, toko atau minimarket. Nantinya ketika pelanggan klik salah satu promo, maka dia akan masuk ke halaman promosi detail. Ada halaman event juga untuk memberikan informasi mengenai event atau acara yang diselenggarakan. Ketika klik, maka nanti akan masuk ke halaman event detail. Ada halaman blog juga. Tampilannya seperti ini. Ada halaman online shop juga yang memudahkan pelanggan untuk melakukan order online ya, seperti ini contohnya. Kemudian pikola 1 dan klik cek order, maka otomatis akan muncul ya ini. Seperti ini, serta ini apa namanya, informasi untuk melakukan transaksi via apa, nanti ada di sini semua. Dan ini bisa kita ganti di halaman kontak ya, di halaman kontak di web admin. Nah, di sini melakukan pembayaran, nantinya akan ditampilkan di sini. Kemudian ada Android aplikasi juga, ada kontak, halaman kontak, serta halaman login untuk akses ke web admin tadi. Kemudian untuk halaman Android-nya, tampilannya adalah sebagai berikut ini. Jadi terintegrasi langsung ya, Android-nya ini. Ada about juga, hampir sama seperti website. Ada produk yang juga otomatis terintegrasi dengan program toko atau software toko desktop yang diinstal pada mesin kasir, juga ditampilkan pada aplikasi Android ini. Ada halaman event juga, lalu halaman promosi, dan halaman blog. Jadi sudah lengkap ya dengan website informasi dengan domain.com dari toko shop atau minimarket, dan terintegrasi juga dengan ini
halaman produk ini, serta online shop, dan aplikasi Android, serta web admin backend untuk owner ya, cek laporan, serta untuk melakukan update website. Jadi program ini juga sudah lengkap ya, dengan fitur yang lengkap, kemudian juga terintegrasi dengan website. Jadi all in one ya, aplikasi web app atau content management system untuk website, lalu program toko atau software toko ini untuk handle pelanggan ya, untuk pembukuan lokal di terminal atau mesin kasir, lalu ada aplikasi Android juga, seperti itu. Jadi all in one ya, konsepnya all in one konsep,